Sahabat ilmu, welcome back with this channel with me Miss Iva. Oke, apa kabar hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang materi procedure text. Pernahkah kalian membuat suatu makanan atau menggunakan suatu alat? Nah, di dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan suatu tahapan atau cara, teks yang biasanya digunakan dinamakan procedure text. Oke, mari kita belajar bersama. Procedure text is a text that inform us how to make or how to do something. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang menginformasikan tentang cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu. Nah, when we write procedure text, the procedure text usually written when we want to make or to do something. Nah, setelah tadi kita belajar tentang definisi dari procedure text, mari kita sekarang belajar di mana sih biasanya kita bisa menemukan teks prosedur. The first, we can find it in recipe. Biasanya teks prosedur itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat suatu makanan. Contohnya, how to make fried rice. Nah, dari judul ini nanti akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah cara membuat nasi goreng. And then the manual. The manual ini biasanya kita menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan suatu benda. Contohnya, how to use vacuum cleaner or how to use computer. And then tutorial. Nah, kalian sudah pernah melihat di YouTube atau di Instagram, banyak dari YouTuber memberikan tutorial bagaimana membuat YouTube atau membuat tutorial menggunakan make up yang bagus. Selain itu, teks prosedur biasanya juga digunakan untuk memberitahu bagaimana cara melaksanakan atau melakukan sebuah permainan. Contohnya, how to play Snake and Ladder and how to play Monopoly. Procedure text has the purpose. Its purpose is to tell the reader how to make or how to operate or how to do something through some steps. Jadi, tujuan dari penulisan teks prosedur adalah untuk memberitahukan pembaca bagaimana membuat atau bagaimana mengoperasikan atau bagaimana melakukan sesuatu dengan beberapa langkah-langkah. Seperti jenis teks pada umumnya, teks procedure juga memiliki struktur teks. The generic structures of text procedures is divided to 3 parts. The first is goal. It contains about the purpose of making or operating something. Jadi, pada bagian goal atau tujuan, ini menjelaskan tentang tujuan dari membuat atau mengoperasikan sesuatu. Biasanya, ini diawali dengan kata how to bla bla bla. For the example, how to make fried rice, how to make lemon tea, how to operate computer, how to make kite, and etc. Second is material or ingredients. This part show the ingredients that we are used in making something. Jadi, pada bagian ini menjelaskan bahan-bahan atau alat-alat yang kita gunakan untuk membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya pada teks di samping, the ingredients is mango, avocado, apple, and
many more. That are the ingredients to make fruit ice. Dan yang terakhir adalah steps. Steps is contain the steps or sequence that must be done from the first to the last. Pada bagian ini menjelaskan beberapa langkah-langkah yang harus dikerjakan dari yang pertama hingga yang terakhir. The language feature of procedure text is the first, using simple present tense. This text tell about the fact or information, so it uses simple present tense. Nah, karena teks procedure adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu fakta atau informasi secara akurat, sehingga teks ini menggunakan simple present tense. Masih ingat kan bagaimana cara menyusun kalimat simple present tense? Kemudian yang kedua adalah using adverbial of sequence. Adverbial of sequence adalah kata keterangan yang menjelaskan suatu keurutan. Contohnya first, second, third, then, next, and finally. Ini biasanya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah dari step yang awal hingga step yang akhir. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah adverbial of sequence. Yang ketiga adalah using imperative sentence. Imperative sentence sendiri di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat perintah. Contohnya, cut the fruits, boil the water, add the sugar, and etc. Nah, dalam kalimat imperatif, kita tidak boleh memberikan subjek pada awal kalimat. Untuk membentuk suatu kalimat imperatif, langsung menggunakan verb 1 plus object. Contohnya, cut the fruit, boil the water, and add sugar. Yang ketiga adalah using adverbial to express place, time, and manner. Maksudnya di sini adalah dalam penulisan teks procedure kita menggunakan kata keterangan untuk menyatakan suatu tempat, waktu, atau cara. For the example, smoothly, quickly, to show about the manner, and then in 2 minutes, for about 30 minutes is the example of adverb of time, and then in the pan, into blender is the example of adverb of place. 4 adalah using action verb. Action verb is kata kerja yang melakukan suatu aksi, or the action verb is usually used the part of our body. For the example, cut, boil, put, and then slice, bake, fry is the example of action verb. Jadi, action verb adalah suatu kata kerja yang dimana dia itu menggunakan bagian dari tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu tadi penjelasan tentang definition, purpose, generic structure, and language feature of procedure text. Now, it is your turn to identify the purpose, generic structure, and language features of procedure text based on the text below. Jadi, sekarang waktunya untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Coba diidentifikasi apa tujuan penulisan teks tersebut, struktur teks, dan tata bahasa dari teks prosedur yang ada di bawah ini. If you have any questions, you can write down on your comment. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Thank you for your watching. Don't forget to like, subscribe, and comment.
If this video is useful, you can share to your friends. See you.